Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mendengarkan panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 105 ayat 1 hingga 4 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mari berikan kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Kita bersaat teduh sejenak. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian penghormatan, hormat bagi Allah Bapa. Bapa kami dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami menaikkan syukur dan pujian hanya kepada Engkau saja, karena hanya Engkau yang layak kami sembah, kami puji. Biarlah di hari yang Kau kuduskan, Kau berkati ini, anak-anak-Mu berkumpul di bait-Mu menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan terlebih dahulu layakkan kami, sucikan kami. Sehingga ibadah pagi ini boleh memperkenankan hati-Mu. Tuhan mohon hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami, memberkati kami. Berikan kasih karunia-Mu. Puaskan hati kami dan segarkan kerohanian kami. Kami berserah menanti di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Tuhan kita adalah Allah yang besar dan Raja yang besar. Raja di atas segala raja, mengatasi segala Allah. Marilah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, meninggikan namanya yang kudus. Dia Allah yang suci dan perkasa. Biarlah segala yang bernafas
tak berhenti memuji, memuliakan Allah kita, Allah Tritunggal. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa. Langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, suci,
Pujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita pada pagi hari ini yang bersuka cita? Boleh angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita patut bersuka cita sebab kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dia sangat baik dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita sendirian. Bagaimanapun kondisi kita, Dia selalu setia menemani. Kasih dan kuasa-Nya senantiasa tercurah di dalam hidup setiap kita. Dengan hati bersukacita, mari bersama kita sorakkan dan pujikan, rayakan kasih-Mu. Dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Dia selalu baik di dalam hidup kita. Mari bersama-sama katakan. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu.
Sungguh pujian yang sangat bersemangat ya. Kita menyambut curahan Roh Kudus di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Yesus anak Allah telah turun ke dunia, menjelma menjadi anak manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia telah bangkit mengalahkan maut, ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Namun dia tidak pernah meninggalkan sendirian. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan untuk hidup di dalam hati setiap kita sebagai penolong dan penghibur bagi setiap kita orang yang percaya. Mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya Pendeta Tertius Santo, mari bersama kita pujikan Allah Roh Kudus. Bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan
Tuhan Bapa kami dalam surga, kami yakin semua pujian yang kami naikkan Tuhan dengar. Kiranya boleh memperkenankan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan dengan puji-pujian yang keluar dari lubuk hati kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Kami butuh pertolongan dari Roh Kudus-Mu. Berikan satu hati yang rendah yang mau terima ajaran Tuhan. Berkati jam ini Tuhan, Kau sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ya. Ayat yang diberikan mulai ayat 1 sampai 26. Tapi kita tidak membaca seluruhnya. Kita hanya baca ayat 16 dan 26. Injil Yohanes pasal 14. Kita baca ayat 16 dan ayat 26. Ayat 16 ini dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara sekalian, dari bagian ini ada beberapa pengajaran yang penting yang perlu kita ketahui. Kita coba memikirkan sejenak latar belakang dari percakapan Tuhan Yesus ini. Ini merupakan nasihat perpisahan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Kita tahu Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya selama 3,5 tahun. Ya, hidup bersama, melayani bersama. Dan para murid pun menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengajar, melakukan mujizat, menyembuhkan penyakit, dan mengusir setan. Apa saja, begitu banyak yang sudah Tuhan lakukan. Namun di satu sisi, kita juga melihat kalau murid-muridnya ini, ya, walaupun begitu dekat hidup bersama-sama dengan Tuhan selama 3,5 tahun, mereka tidak sepenuhnya mengerti atau memahami apa yang sudah Tuhan ajarkan dan lakukan. Tatkala Tuhan mengatakan kalau akan meninggalkan mereka, menghadapi salib dan lain sebagainya, ya, paling sedikit 3 kali ya Tuhan Yesus mengungkapkan masalah ini. Tapi murid-muridnya ini tidak bisa menangkap, ya, bahkan masih sering bertanya-tanya. Nah, waktu Tuhan mengatakan akan meninggalkan mereka, mereka lebih heran lagi, kemana guru kamu mau pergi? Kan enak selama ini kita bersama-sama. Ya. Jadi satu pertanyaan yang mungkin seperti kita sekarang sebagai orang Kristen. Dikatakan kita mengikuti Tuhan, percaya pada Tuhan, tapi juga masih banyak hal-hal yang kita tidak bisa pahami sepenuhnya. Khususnya masalah hal-hal setelah kematian itu. Kita mau kemana? Ya memang kita diajarkan bahwa kalau kita sudah mati, tubuh ini akan kembali pada debu, tanah. Ya, dan firman Tuhan mengatakan roh yang ada dalam diri kita akan kembali pada Sang Pencipta. Kita tahu kebenaran ini. Tapi seringkali kita tidak bisa menerimanya sepenuhnya dan menghayati sebetulnya itu bagaimana sih? Nah, Tuhan Yesus di sini menjelaskan kepada murid-muridnya, ya aku memang mau kembali pada Bapakku. Karena tugas yang aku lakukan sudah selesai. Dan aku akan kembali ke sana. Nah, saya kembali ke sana itu untuk menyediakan tempat. Dan setelah menyediakan tempat, aku akan kembali lagi menjemput kamu ke sana.
Ya, di mana aku berada, kamu juga berada bersama-sama di dalam kekekalan. Ya memang kalimat ini ya kelihatannya begitu sederhana, simple. Kita bisa tahu, oh begitu. Tapi kenyataannya, realitanya itu kadang-kadang kita belum bisa sepenuhnya menghadapi kematian di dunia ini. Dan untuk pengertian kekekalan itu nanti yang akan kita alami, akan kita terima itu bagaimana sih sesungguhnya gitu loh ya. Nah hari ini kalau kita ke pemakaman ya, entah itu ke Kembang Kuning, ke Keputih, atau ke Gunung Gangsir, ke Sentong, ke Sisukojo. Ya. Kalau kita mau mencari tempat persemayam terakhir, pekuburan itu, kalau kita mau menemukan kan ada nomor-nomornya. Ya, berdasarkan nomor, oh ini punya siapa, ini punya siapa. Sebaik mungkin, seindah mungkin makam itu kita perbuat masih tetap di dunia, di bumi. Ya, kita bisa membuatkan makam-makam yang indah itu ya, ya seperti satu peringatan lah kepada orang-orang yang lebih dahulu. Saya pernah pergi ke 2 tempat pemakaman yang istimewa, ya, yang satu itu di Filipina, di Manila. Di sana pemakaman atau tempat penguburan orang Tionghoa itu disebut sebagai Hua Qiao Yisan, ya, gunung orang-orang Huaqiao di situ ya. Dibikin sedemikian rupa, itu mereka justru bersaing. Orang yang kaya itu membuat makamnya itu seindah mungkin, sebaik mungkin. Sehingga kalau kita ke sana itu tidak ada suasana yang angker. Ya, dan jalan-jalannya itu diberi nama, ya, jalan sejahtera, jalan damai, jalan sukacita. Jadi seperti kita ke satu desa gitu loh, ke jalan apa, nomor berapa itu rumahnya siapa. Ya, saya temukan ada yang bikinnya begitu baik seperti rumah, ya, bahkan bersusun berapa tingkat. Yang tingkat paling bawah itu pemakaman, ya, petinya dikubur di situ. Kemudian lantai pertama itu seperti kayak ruang tamu. Dia ada lantai kedua, ada kamar tidurnya, ada macam-macam. Jadi mereka kalau hari libur, ya weekend atau apa gitu, seringkali bahkan bermalam di situ sebagai tempat rekreasi. Jadi nggak ada satu ketakutan. Tapi bagaimanapun indahnya masih tetap di bumi. Yang biasa-biasa yang sederhana juga ada di situ. Satu tempat lagi yang saya pernah kunjungi itu di Austria. Di Vienna, kota musik. Ya, di sana pemakamannya juga istimewa, digolongkan. Ini seniman, ini musikus, ini sastrawan, ya, digolongkan per kelompok-kelompok. Juga ada jalan-jalannya, ya, ada nomor-nomornya gitu. Saya kunjungi kuburannya Mozart itu di mana sih? Nah, kuburannya Bach itu di mana? Oh, Bach itu di Jerman. Oh, yang ini Beethoven di mana? Ada semua. Ya, walaupun seindah mungkin ada patung-patung kenangan macam-macam, tetap masih di bumi, tetap akan kita tinggalkan. Ya. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat, nanti aku akan kembali menjemput kamu ke sana. Di dalam kekekalan itu. Apakah bayangan kita di sana nanti kita juga diberikan rumah petak-petak begitu ya? Ini milik siapa, ini milik siapa, kita bertetanggahan gitu. Tidak, ya pasti tidak, karena itu adalah suasana yang rohani, bukan jasmani lagi. Ya, yang ingat dimaksudkan Tuhan Yesus itu adalah kita bersama-sama dengan Dia, ya, dengan kiasan yang dikatakan di dalam kitab Wahyu itu, semua yang kita tidak suka di sini, di sana nggak ada. Jadi kita bisa memikirkan sebaliknya, gitu ya. Di dalam kitab Wahyu kan dikatakan di surga nanti tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Ya, pokoknya yang sekarang di sini yang kita tidak suka, yang negatif itu semua, di sana nggak ada. Jadi artinya kita memikirkan hal-hal yang positif. Yang sebaliknya itu apa? Yang sukacita, yang puas, yang damai, sejahtera. Nah itu nuansa surga itu pakai seperti itu.
Ya, jadi Tuhan Yesus di sini memberikan penghiburan kepada murid-murid. Ya, maka ayat pertama diawali dengan kalimat janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi di satu sisi Tuhan Yesus ingin menghibur murid-muridnya untuk menyatakan suasana surgawi yang indah. Di sisi yang lain Tuhan Yesus juga ingin menyatakan ajaran Allah Tritunggal. Jadi di dalam bagian Yohanes pasal 14 ini kita bisa mempelajari bagaimana Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, nantinya juga dengan Roh Kudus, semuanya yang setara. Saudara, kalau hari ini kita memikirkan tentang kehidupan setelah mati nanti. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita mempunyai satu jaminan, ya, karena di dalam Kristus kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Nah, itu anugerah pemberian Tuhan. Kita meyakini itu. Dengan kata lain, sekarang kita mempunyai satu pengharapan yang mulia. Dan itu merupakan janji Tuhan. Dan kita berpegang pada kesetiaan Tuhan yang tidak akan berubah. Nah, itulah. Nah, sehingga kita bisa dikuatkan. Ya, sehingga kita tahu bagaimana hidup yang benar di dalam dunia ini. Nah, coba bayangkan dalam beberapa ayat berikutnya, ayat 1 sampai 6, ya. Beberapa murid itu masih menanyakan pada Yesus, "Loh, Guru, kamu mau pergi, jalannya di mana?" Loh, kok aneh toh? Sudah ikut Tuhan sekian lama bersama-sama, masih belum tahu kebenaran ini. Ya, bahkan ada muridnya yang menanyakan, "Loh, tunjukkan Allah Bapa kepada kami supaya kami juga tahu siapa Bapa kita." Loh. Nah, seringkali kita sebagai umat Tuhan juga bisa masuk di dalam kondisi seperti ini. Dikatakan kita mengenal Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita ikut kebaktian, kita belajar Tuhan. Tapi kebenaran yang mendasar itu kita tidak miliki. Dengan kata lain, nah kita perlu terus bagaimana menuntut. Ya. Maka tidak heranlah kalau Tuhan Yesus kemudian berjanji, ya, "Aku pergi, aku akan kembali menjemput kamu." Nah, sementara aku belum kembali, dalam kurun waktu penantian ini, nah, aku akan mengirimkan Roh Kudus untuk menuntun kamu. Dia akan menyertai kamu dan tidak meninggalkan kamu. Bahkan dikatakan selama-lamanya. Nah, di sini kita juga belajar. Selain kita mengerti, ya, kepergian Tuhan Yesus menyediakan tempat, Dia akan datang lagi menjadi satu harapan kami. Yang kedua, kita belajar bagaimana pengertian tentang Allah Tritunggal itu disebutkan di sini. Jadi Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah Bapa, kemudian juga menyamakan Allah Roh Kudus, setara tiganya. Memang secara pemikiran kita terbatas ini, ya, kita nggak bisa sempurna mengerti tentang 3-1-1-3. Bagi kita 3 ya 3, 1 ya 1. Loh, kok 3 kok bisa 1, 1 kok bisa 3, gitu loh ya. Nah, maka itu diperlukan satu keyakinan. Dikatakan iman itu untuk kita bisa mengerti setiap bagian, kemudian disimpulkan jadi satu. Nah, di sini dikatakan Tuhan Yesus menekankan bahwa Roh Kudus itu setara dengan Allah, dengan Dia sendiri. Tuhan Yesus katakan apa? "Aku pergi, kemudian aku minta Bapa mengutus Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus juga bersifat selama-lamanya bersama dengan kamu." Kesetaraan itu. Ya, jadi kita nggak bisa memisah-misahkan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi kita pun tidak bisa mengacaukan ini. Ya, walaupun masing-masing mempunyai kepribadian yang berbeda-beda, tapi ada kesatuan dan kebersamaan. Jadi tidak saling menyerang,
ya, tidak saling memboikot, ya, atau menuntut, tidak. Nah, disitulah merupakan satu keunikan dari kekristenan kita yang memiliki Allah Tritunggal. Oke, nah kita lanjutkan. Setelah kita tahu hal-hal ini, nah yang perlu kita hayati yaitu apa yang Roh Kudus kerjakan. Di sini ada dua hal yang ditekankan sama Tuhan Yesus. Disebut sebagai roh penghibur. Roh penghibur. Dengan kata lain, Roh Kudus itu sebagai pendamping, ya, penolong, ya, dan menghibur kita. Dengan istilah yang lebih populer, yang lebih mudah dimengerti, yaitu sebagai kalau kita di dalam pengadilan, ya, menghadapi satu peradilan itu ada satu orang pengacara yang membela kita, betul nggak? Ya, nah pengacara ini kerjanya itu apa? Yaitu pembelaan. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran yang berat, mungkin melalui pengacara ini pelanggaran bisa diringankan. Kan begitu tuh tugasnya. Ya, tapi kita lihat hari ini, ya bukannya saya ini mengkritik orang sebagai pengacara, ya. Sebetulnya kalau dia adalah pengacara yang benar-benar, yang sejati, dia harus membela kebenaran, ya kan? Salah ya salah, benar yang benar. Tapi hari ini banyak orang memperalat atau menggunakan kedudukan sebagai pengacara itu kadang-kadang bisa memutarbalikkan, ya, apa yang sebenarnya. Tergantung uang yang dia terima. Dengan uang itu bisa mempermainkan semuanya itu. Tapi Roh Kudus tidak demikian. Ya, Roh Kudus adalah Allah yang setia. Dia melakukan kebenaran. Kalau kita salah, ya memang ditegur. Maka di firman Tuhan juga mengatakan demikian. Ya, dia akan memimpin kita selalu di dalam jalan yang benar. Ya, di dalam pembelaannya Roh Kudus, dia bukan saja memberikan penghiburan, dia juga memberikan pengarahan, menuntun kita di dalam kebenaran. Jadi Roh Kudus diberikan itu sebagai pendamping, sebagai penghibur, itu menemani kita, seakan-akan dikatakan menggantikan posisi Tuhan Yesus yang tadinya tuh bersama-sama dengan para murid. Ya, Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan dia mendoakan kita. Tapi dia tidak meninggalkan kita. Roh Kudus datang, kemudian tetap bersama-sama dengan kita. Jadi keberadaannya itu sama. Ya, ya. Jadilah kita perlu mengerti kebenaran ini. Bahwa kita hidup di dalam dunia ini tidak berjalan sendiri. Walaupun Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, bersama-sama dengan Allah Bapa di sana, Roh Kudus tetap masih ada di dalam hati kita. Dengan kata lain, Allah Tritunggal itu tidak pernah berpisah dengan umatnya, Ya, di sisi lain, janji Tuhan itu tetap akan berlaku dan tidak akan disingkirkan. Seperti waktu Allah berjanji kepada Abraham, aku akan memberikan tanah Kanaan kepada kamu dan keturunanmu. Dan Allah memimpin Abraham keluar dari kampung halamannya Ur, kemudian masuk di tanah Kanaan. Dia beranak Ishak, dia bercucu Yakub. Tinggal di Kanaan, sudah. Mereka bisa menikmati keindahan Kanaan. Ya, disebutkan sebagai tempat apa? Susu dan madu. Sesuatu yang makmur. Tapi sayangnya pada zamannya Yakub, oleh karena mereka menghadapi bencana kelaparan di sana, kekeringan di sana, mereka membeli makanan ke Mesir. Yakub tidak tahu yang menjadi pemimpin atau
perdana menteri di Mesir itu adalah Yusuf anaknya. Karena dia ditipu oleh kakak-kakak Yusuf. Sehingga akhirnya waktu Yusuf sadar kalau papanya masih ada, dia minta izin kepada Firaun untuk membawa Yakub turun ke Mesir. Nah, cilakanya di situ. Mereka meninggalkan tanah perjanjian. Mereka begitu pindah ke tanah Mesir. Alkitab mengatakan mereka diperbudak di sana. Bukannya menikmati kejayaan di sana selama 430 tahun lamanya. Namun Allah tidak lupa akan janjinya kepada Abraham. Ya, ini umatku, keturunan Yakub tidak boleh tinggal di Mesir untuk seterusnya. Mereka harus keluar dan melalui Musa dan Harun mereka dipimpin kembali ke tanah Kanaan. Nah, sejak saat itulah mereka tinggal di situ dan mendirikan negara yang paling jaya di zamannya Daud dan Sulaiman. Nah, setelah Sulaiman meninggal, negara terpecah menjadi 2. 10 suku di bagian utara disebut sebagai negara Israel, kemudian dimusnahkan oleh bangsa Asyur. Dan 2 suku yang di selatan kemudian juga ditawan oleh bangsa Babil. Namun selama 70 tahun kemudian mereka ada kesempatan kembali dan yang tersisa yaitu suku Yehuda. Dan terus turun-temurun sampai hari ini yang kita sebut sebagai orang Yahudi. Nah, semenjak itulah mereka tinggal di tanah Kanaan, mereka tidak pernah lagi keluar. Ya, walaupun mereka pernah tersebar ya di seluruh dunia, namun mereka sempat kembali lagi dan mendirikan negara Israel sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka pegang teguh pada janji Tuhan. Ya, kita tahu waktu 2 tahun yang lalu, ya 1,5 tahun yang lalu, waktu Israel bermusuhan dengan Hamas. Ya, nah tahun lalu di dalam rapat PBB itu Netanyahu sebagai pemimpin Israel dia mengungkapkan sejarahnya dan mereka mempertahankan wilayah itu sampai hari ini adalah mulai dari Abraham. Dia sebutkan kesetiaan Allah pegang pada janjinya. Ya, dari pergumulan itu, dari perjalanan ini sudah berapa tahun lamanya Israel? Kalau dihitung sampai sekarang kurang lebih ada 6.000 tahun sejarahnya. Yang mengapa hari ini kan orang Israel itu begitu mempertahankan? Karena janji Tuhan. Nah, dari sini kita melihat ya, Tuhan itu Tuhan yang setia. Kalau dia sudah menjanjikan, ya, Yesus katakan, aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus beserta dengan kamu untuk selama-lamanya. Dan kesetiaan Tuhan begitu teguh, tidak akan berubah dan tidak akan goyah. Nah, kita mengimani itu dan kita sebagai orang Kristen, walaupun kita bukan orang Yahudi, tapi kita disebut sebagai anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, kita diselamatkan, kita menerima keselamatan itu sebagai satu jaminan kita sekarang juga menjadi milik Allah. Nah, sekarang kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita. Nah, apa yang Roh Kudus kerjakan? Tadi saya sebutkan dia sebagai pembela, sebagai penghibur, ya, sebagai pengacara yang mendampingi kita. Nah, di sisi lain, Roh Kudus akan menolong kita mengerti kebenaran. Saudara, kita seringkali membaca firman Tuhan, kadang-kadang merasa nggak ngerti ya. Seperti ini kok buku-buku ini kok rasanya itu bahasanya itu untuk orang yang kuno-kuno dulu, kok nggak ada relevansi dengan zaman sekarang. Itulah. Ya, perlu dijelaskan, perlu diartikan ini dan itu supaya kita lebih bisa mendalami. Memang kita perlu belajar. Ya, karena Alkitab ini firman Tuhan. Tadinya dikatakan diberikan kepada orang Israel. Itu perjanjian lama. Kemudian perjanjian baru
diberikan kepada gereja untuk zaman sekarang. Tetap, ya, walaupun sudah sekian lama firman Tuhan diberikan, tetap tidak akan pudar ataupun hanyut di bawah oleh waktu. Kita tetap bisa merasakan relevansi firman Tuhan sampai hari ini. Maka Tuhan Yesus di sini mengingatkan pada murid-muridnya, Roh Kudus turun, dia akan menuntun kamu mengerti kebenaran, masuk dalam kebenaran. Ini secara bertahap, ya. Tidak langsung sekejap mengerti seluruhnya, tidak. Ya. Tergantung tuntutan hati kita. Selama ini bagaimana kita belajar, bagaimana kita beriman untuk menerima. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ya. Secara bertahap Tuhan akan membantu kita mempunyai pengertian secara keutuhan firman Tuhan itu. Saya sampai hari ini tetap belajar firman Tuhan. Walaupun saya sudah jadi pendeta, walaupun saya sudah pensiun, tapi saya tetap mau belajar. Setiap kali belajar firman Tuhan ada penerangan yang khusus. Ya, kadang-kadang saya tidak khotbah, saya duduk sebagai jemaat mendengarkan hamba Tuhan yang lain berkhotbah. Saya selalu berdoa, Tuhan melalui hamba-Mu ini, apa yang Engkau ajarkan pada saya? Berikan satu kerendahan hati untuk menerimanya. Oh, kadang-kadang melalui khotbah itu ada satu penerangan yang dulunya saya nggak ngerti. Dulunya saya nggak jelas. Melalui khotbah hari ini, saya lebih dimengertikan. Nah itulah. Nah di situ kita belajar ada satu pertumbuhan rohani. Yang kedua ini Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus diberikan supaya kamu diingatkan akan perkataanku. Kamu boleh ingat kembali apa yang sudah pernah kukatakan. Namanya manusia, di bawah umur kita bisa lupa. Ya kan? Siapa yang gak pernah lupa? Tadi aja saya lupa satu hal di sini. Saya sudah dipesani sama Pak Sulaiman, Pak nanti Bapak yang pimpin mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya setelah doa syafaat langsung turun. Ya toh, bisa lupa. Ya. Jadi perlu diingatkan. Dulu waktu saya masih jadi gembala sidang di Elion, di Prekolan, di Rungkut, ya, di Satelit, di mana itu, nama jemaat, ya, suaminya, istrinya, anaknya, rumahnya, nomor berapa telepon, saya bisa ingat. Ya. Tapi sudah masuk usia 50, 60 bagaimana? Udah lupa. Kadang-kadang ketemu orang tahu siapa mau temu. Aduh, mau nyebut Pauve kok cek angele gitu loh ya. Kadang-kadang sudah ngomong-ngomong berapa menit, oh ya baru tahu namanya siapa. Itu manusia, ya. Jadi lumrah lah. Jadi perlu diingatkan. Ya. Maka Tuhan menjanjikan Roh Kudus diberikan pada kita juga sama halnya. Ya. Kadang-kadang kita lupakan kebenaran firman Tuhan. Ya, kadang-kadang kita tidak mengindahkan, tidak menghormati. Nah, Roh Kudus bisa menggerakkan hati kita, menyadarkan kita, bisa. Ya, dan sering kali demikian. Nah, itulah kita perlu belajar ada satu ketaatan, ya, mau terima, diajar dan mau diingatkan. Dengan demikian baru kita ada kesempatan bisa berubah. Ya, bisa bertumbuh. Ya. Kalau kamu dinasehati, dikatakan terus masih bebal aja ya, keras hati, bagaimana? Menjengkelkan, betul nggak? Kan gitu. Kita sering kadang-kadang juga ketemu orang-orang seperti ini, menjengkelkan. Ya, diingatkan, ditegur, diajari, tetap nggak mau nurut, tetap nggak mau berubah, pancet, jengkel kita. Ya. Kok untung Tuhan kita panjang sabar. Tuhan kita berbelas kasihan. Tapi kita jangan mempermainkan Tuhan. Ya, juga ada batasannya. Itu loh. Ya, kadang-kadang Tuhan juga memberikan pengajaran kepada kita. Ya, sehingga kita berpaling.
Jangan terus kamu marah pada Tuhan, ngambek pada Tuhan. Itu. Ya. Nah itulah Tuhan memberikan pengajaran ini kepada murid-muridnya. Supaya mereka jangan gelisah, jangan susah. Perpisahan hanya sementara saja. Nanti pada saatnya aku akan kembali menjemput kamu. Di mana aku berada, kamu juga berada. Bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Indah bukan janji Tuhan? Ya? Ya kan? Masih kita ragu-ragu? Nggak percaya? Ya, biarlah renungan pagi ini boleh menolong kita di saat kita memperingati turunnya Roh Kudus hari Pentakosta. Sekali lagi Roh Kudus juga mengingatkan kita kembali pada firman Tuhan dan keberadaan Roh Kudus itu boleh terus menguatkan kita, ya, belajar lebih setia, lebih taat untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur firman-Mu boleh mengingatkan kami sehingga kami juga boleh merasakan kesetiaan dan kebaikan Tuhan kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun kami sehingga kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kehidupan kami sesuai dengan kebenaran Tuhan boleh memperkenan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk beberapa hal, khususnya untuk pelayanan dalam gereja kami. Untuk retreat yang akan diadakan pada tanggal 26 sampai 28. Ya Tuhan memberkati persiapan dan pembicara juga para peserta. Melalui retreat kali ini juga boleh membangkitkan semua peserta lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja. Kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa. Kiranya Tuhan tolong dalam perkembangan, dalam pemerintahan kami, dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah para pemimpin kami Tuhan, mulai dari Presiden, Wakil Presiden dan seluruh staf menteri, juga untuk gubernur, wali kota, untuk camat, lurah, kepala desa. Di mana saja mereka berada, mereka juga mempunyai hati yang takut kepada Tuhan dan mengasihi rakyat. Semua pemikiran, rencana, perkembangan boleh mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tolonglah kami Tuhan dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Kiranya Roh Kudus yang hidup di dalam kita boleh menolong kita di dalam menghidupi firman-Nya. Sesaat lagi kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan yang sudah memberikan kita yang terbaik. Bahkan hari-hari yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya adalah hari yang terbaik. Walaupun terkadang hari yang kita hadapi ini rasanya sulit dan menggentarkan hati. Namun percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kita anak-anaknya.
Mari senantiasa bersyukur dan bersukacita, sebab apapun yang kita hadapi, kita tidak menghadapinya sendirian. Ada Roh Kudus yang selalu setia menghibur dan menolong kita, menguatkan dan meneguhkan kita hari demi hari. Sebab itu mari bersama kita nyatakan iman kita bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghibur
kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kami. Hidup kami telah Kau tebus dengan darah Putra-Mu yang kudus, sehingga kami boleh beroleh anugerah keselamatan. Dan tak hanya itu, kami juga diberi Roh-Mu sebagai penolong dan penghibur di dalam kami menjalani hari demi hari di dunia ini. Kiranya kami boleh peka mendengar suara Roh Kudus sehingga kami boleh dituntun untuk menjadi semakin serupa Kristus dan menyenangkan hati-Mu, hidup memuliakan nama-Mu. Kini Tuhan, terimalah persembahan dari kami, persembahan yang sudah terkumpul ini, kiranya Engkau mau menyucikan, melayakkan, sehingga boleh menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati dan berikan hikmat kepada para pengurus di gereja kami ini untuk mengelolanya dengan hati yang takut akan Engkau dan penuh tanggung jawab, sehingga boleh menjadi alat untuk memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam persembahan doa dan syukur kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai, sejahtera, dan arahkan hatimu kepadanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa yang kekal dan kelimpahan anugerah dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus selalu mendampingi perjalanan hidupmu di dunia ini, saat ini sampai Maranatha. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.